Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Dekat kiamat, ada orang akan menghancurkan Ka'bah nanti suatu saat. Pasukan akan datang, suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Pasukan ini, jaish, bala tentara besar akan menyerang Ka'bah, mau dihancurkan. Terus ketika tiba di suatu tanah lapang, sampai di tanah lapang, ada kampung di sana, itu istirahat dulu pasukan ini. Jelas? Di kampung itu ada tanah lapang, istirahat dulu pasukannya sebelum masuk kota Mekah. Tujuan mereka murni untuk menyerang Ka'bah, ambil Ka'bah, hancurkan. Terus mereka semua dibenamkan ke tanah. Dibenamkan, tiba-tiba lagi istirahat, dibuka tanah itu sama Allah. Bluk, terbuka. Terbuka dalam sekali, semuanya masuk, sama kampung itu masuk. Semuanya kamu dimasukkan, semuanya dimasukin sama orang-orang yang dari kampung tersebut. Padahal orang di kampung tersebut pada saat tersebut tidak ada niat untuk nyerang Ka'bah, dia tinggal saja di sana. Tapi gara-gara orang ini, jelas ada orang ini mau nyerang Ka'bah, datang di sana, dibuka ke dalam. Inilah bahayanya kalau orang bermaksiat terang-terangan. Jelas? Kalau orang maksiat terang-terangan di suatu daerah, tidak ada yang melarang dia, maka orang soleh pun akan terkena musibah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan yang begitu besar dan begitu agung untuk kembali duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diistiqomahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan kita dan istri kita dijadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم
فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin sudah kita membuka pelajaran kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah memulai membaca hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Mari kita dengarkan tentang kajian kitab Riyadhus Shalihin daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang membawakan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Kita terakhir sudah sampai hadis yang pertama sudah. Pertama kedua. Hah? Ya kedua baca. Bismillah. Baca hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih tentang seputar tentang bab tentang ikhlas dan bagaimana tentang niat. Dua hal ini dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sampai-sampai dibawakan oleh beliau banyak hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya seseorang niat dan pentingnya seseorang ini yaitu meluruskan niat dan menghadirkan niat baik. Ketika orang mau menjadi baik, pertama harus dia niat yang baik. Jangan sampai hijrahnya, taubatnya karena seseorang. Jangan sampai karena lagi populer orang hijrah. Nanti ketika populernya hilang, berhenti dia hijrah, berhenti dia taubat. Maka kita dianjurkan ketika mau jadi baik, maka pertama kali kita harus niat yang baik. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah SAW bagaimana tentang hadis tentang niat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Baca terjemahan. Dari Sayyidatina Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, ini salah satu istrinya Rasul, namanya Aisyah, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal Siti Aisyah tidak punya anak. Siapa Abdullah ini? Siapa Abdullah ini yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Siti Aisyah? Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang punya anak laki, misal namanya Muhammad, dipanggil ayahnya Abu Muhammad. Sunnah seperti itu. Ibunya dipanggil Ummu Muhammad, ibunya Muhammad. Kalau bahasa Lomboknya Amak ini, Ina ini, dipanggil seperti itu. Sunnah seperti itu, tidak menyebut nama ayahnya, tidak menyebut nama ibunya, tapi menyebut nama anaknya dengan menyandarkan bapaknya ini, ibunya ini. Sedangkan Siti Aisyah, beliau ini salah satu istri Rasulullah SAW yang Rasul belum mendapatkan anak pada beliau. Semua istri Rasulullah SAW, Rasul hanya mendapat anak dari dua istri. Dari Siti Khadijah dapat 6, dari Mariatul Qibtiyah dapat 1. Dari Siti Khadijah dapat 2 laki, 4 perempuan. 2 laki namanya Qasim sama Abdullah. Kalau dari Siti Khadijah dapatnya perempuan Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah sama Sayyidah Fatimah. Adapun yang dari Mariatul Qibtiyah, dapatnya beliau ini cuma dapat Ibrahim saja. Laki-laki dapatnya. Dapatnya apa? Ibrahim. Dapatnya 1. Namanya Ibrahim. Nah, Siti Aisyah ini disandarkan beliau ini
dengan sebutan Ummu Abdullah. Ibunya Abdullah. Siapa Abdullah ini? Saking seringnya Abdullah ini sama Siti Aisyah, ponakan beliau ini. Namanya Abdullah ibn Zubair. Namanya Abdullah ibn Zubair. Saking seringnya sama bibinya. Sering sekali sama bibinya ini. Dekat sampai-sampai seperti anaknya Siti Aisyah. Sampai pernah dia protes ke Siti Aisyah. Hei bibi, kata dia. Jangan, kenapa banyak sodakoh? Engkau ini sodakoh-sodakoh aja, kebanyakan gitu. Siti Aisyah ini kalau dapat sesuatu hadiah, dinar, dirham, tidak bangun dari sejadah beliau kecuali beliau habiskan itu uang. Kalau dikasih daging, beliau tidak bangun dari sejadah beliau kecuali dihabiskan daging itu. Sampai-sampai saking beliau dilarang sama Abdullah ini, nggak ditegur Abdullah ini, nggak diajak bicara. Sampai berhari-hari. Suatu saat Abdullah ini mau bicara sama bibinya, nggak mau bibinya. Gara-gara bibinya dilarang ngerjakan kebaikan. Maksudnya Abdullah ini melarang ada sesuatu di sana untuk kebaikan bibinya tersebut. Karena semua dia sedekahkan, sampai-sampai untuk dirinya saja beliau nggak dapat. Suatu saat Siti Aisyah pernah sodakohkan banyak paha kambing, daging kambing. Tahu-tahu beliau mau buka puasa, dipanggil pembantunya. Masih sisa kambing yang tadi. Ya Allah, majikanku Siti Aisyah, kenapa nggak bilang udah saya bagi habis? Sampai untuk dirinya nggak dapat Siti Aisyah. Dilaranglah bersodakoh sedikit. Nggak diajak ngomong siapa? Abdullah ini. Siapa yang jadi penengahnya di sana? Cucunya Rasul, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Beliau ini Siti Aisyah termasuk istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menikah masih muda, masih kecil. Dan Rasul ketika meninggal Siti Khadijah berada di Mekah Rasul. Setahun sebelum hijrah. Dan umur beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah di atas 50 tahun. 50 tahun ke atas. Begitu Rasul berada di Madinah, tiba-tiba malaikat Jibril membawa warokoh, kertas. Bawa kertas. Di dalam kitab Jauharul Uluyyah dijelaskan cerita ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menikahkan engkau di langit dengan perempuan yang ada di foto ini. Jelas? Suruh cari ini perempuan. Jelas. Makanya sunnah bukan hanya melihat foto, tapi ngelihat langsung. Ngelihat apa? Langsung. Cuma ngelihat langsung ini sekali saja. Jangan kurang jelas, lagi dia ngelihat. Besok kurang jelas, lagi dia lihat. Kurang bagus begitu. Apalagi dia lihat sekali, enggak saya mau ini, mau yang lainan dah. Lagi dia lihat, banyak sudah dia lihat. Kurang bagus seperti itu. Jelas seperti itu kurang bagus. Maka begitu dilihat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memanggil seorang perempuan pada saat tersebut. Ada yang mengatakan saudara susuan beliau. Dipanggil. Kenal enggak ini? Warokoh lembaran tersebut dibawa dari sorga. Ditanya, kenal enggak perempuan ini? Rasul enggak pernah lihat. Dilihat. Oh ya Rasulullah, ini anaknya Sayyidina Abu Bakar. Sahabat engkau. Oh panggil Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, saya dengar engkau punya anak perempuan. Iya benar ya Rasulullah. Allah telah menikahkan saya di langit, engkau diperintahkan menikahkan saya di dunia. Ternyata aturan dunia harus dikerjakan. Harus walinya yang menikahkan dia. Tetapi Allah sudah menikahkan Rasul di langit. Disampaikan. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? La aslahalak. Ya Rasul, dia belum pantas buat engkau. Maksudnya apa? Bukan dia menolak. Bukan Sayyidina Abu Bakar ini menolak anaknya dinikahkan. Cuma gak pantas anak saya, kayaknya gak pantas buat Rasul. Saking besarnya wibawanya Rasul. Gak pantas buat Rasul. Apa kata Rasul? Kalau gak pantas, tidak mungkin Allah menikahkan saya di langit. Maka nikahkan saya. Dinikahkanlah Siti Aisyah dengan Rasul tanpa sepengetahuan Siti Aisyah. Inilah yang dikenal dalam mazhab Syafi'i wali ijbar. Wali apa? Ijbar. Yang dikenal wali mujbir. Wali apa? Mujbir.
Wali nikah yang boleh paksa anaknya, maksudnya boleh paksa dalam arti apa? Boleh menikahkan anaknya tanpa sepengetahuan anaknya, tanpa persetujuan anaknya. Anaknya nggak tahu dia dinikahkan. Dinikahkan. Pulanglah Sayyidina Abu Bakar pada saat tersebut. Begitu pulang Sayyidina Abu Bakar pada saat tersebut ke rumah, dia taruh nampan, dia taruh korma banyak-banyak di atasnya. Wahai Aisyah, dipanggil Siti Aisyah. Nah, bawa korma ini ke Rasulullah SAW. Pakai nampan. Jelas? Bawa ini korma ini ke Rasulullah SAW. Bilang sama Rasul, kalau engkau cocok ini, maka fayubarik lak, semoga Allah berkahi engkau. Maksud ayahnya apa? Ini itu kembali ke Siti Aisyah. Kalau cocok sama perempuan ini, maka semoga Allah berkahi. Tapi pikirannya Siti Aisyah, maksudnya korma ini. Jelas? Kalau cocok sama engkau, semoga Allah berkahi. Kata siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dibawa korma ini ke depan Rasul. Siti Aisyah pakai gamis, pakai baju, longgar sekali. Dikasih pada satu. Ya Rasulullah, kirim salam saya punya ayah. Ini korma buat engkau. Kalau engkau cocok nih korma, fayubariklah. Semoga Allah berkahi engkau. Senyum Rasul. Rasul tarik ujung jari, ujung apa namanya? Gamisnya. Ditarik ujung gamisnya sama Rasulullah SAW. Teriak Siti Aisyah. Ngelempar apa namanya? Nampan tersebut. Dilempar korma tersebut. Pulang nangis. Nangis ke ayahnya tersebut. Dia mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, ayah, Rasulullah SAW tarik saya punya baju ini. Enggak pantas Rasul main-main sama saya. Seorang suami boleh tarik apa namanya? Baju istrinya boleh. Jelas? Boleh apa tidak itu? Pak Mujahidin sering tarik. Pak Ustadz bukan tarik lagi, kata dia. Jelas? Nangis. Karena pemalunya. Pemalu Siti Aisyah. Merah muka beliau. Makanya dijulukin Humaira. Merah. Putih. Putih kemerahan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? La tadhunni su'bi Rasulullah SAW. Jangan kau buruk sangka sama Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya telah menikahkan engkau dengan Rasulullah SAW. Apa kata Siti Aisyah? Tidak ada perkataan seumur hidupku yang paling aku bahagia kecuali ketika ayahku mengucapkan saya sudah dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Saking senangnya dinikahkan sama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi yang berhak dia akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Inilah Siti Aisyah. Disayang betul sama Rasulullah SAW. Beliau ini paling disayang setelah Siti Khadijah. Makanya Siti Aisyah nggak ada saingannya. Nggak ada apa? Saingannya. Apa kata beliau? Mengatakan, saya nggak ada cemburu kalau sama istri yang lain. Kecuali Siti Khadijah. Saya nggak pernah ketemu sama beliau. Tapi saya cemburu sama dia. Kalau istri lain saya nggak cemburu. Jelas? Saya cemburunya terlalu sama Siti Khadijah. Sampai dia protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, nggak ada perempuan lain yang disebut Siti Khadijah saja. Marah Rasulullah SAW. Dari Khadijah saya mendapatkan anak. Dari Khadijah saya berjuang berdakwah dihabiskan hartanya. Dialah pembelanya Siti Khadijah. Makanya kisah tentang sholat ini terjadi sebab Rasul menangis ditinggal istri beliau, salah satunya oleh Siti Khadijah. Cuma Siti Aisyah sering menggoda anak beliau. Anak maksudnya anak dari suaminya, Siti Fatimah. Dia sering goda. Fatimah, kata Siti Aisyah bilang, tidak ada istri ayah engkau yang perawan kecuali saya. Semuanya janda. Sering digoda seperti itu. Nggak ada yang perawan kecuali saya. Kata siapa? Siti Aisyah. Nangis Siti Fatimah ngadu ke ayahnya. Ya Rasulullah, kata ibu bilang begini. Nggak ada yang perawan kecuali dia. Sita gandum. Sisanya janda. Kasih tahu sama dia, bilang yang ngambil perawannya dia ayah saya. Bilang sama Siti Aisyah, yang ngambil perawannya dia ayah saya. Maka dibalas lagi. Dibalas pada saat tersebut. Siti Aisyah, beliau ini termasuk perempuan periwayat hadis terbanyak. Perempuan cerdas, pintar. Dan beliau ini, Siti Aisyah, banyak memiliki ilmu sampai Rasulullah SAW mengatakan, khudil Islam fil Humaira. Ambil separuh daripada agama ini di Siti Aisyah. Saking pintarnya Siti Aisyah.
Pintar, cerdas Siti Aisyah, pintar sekali. Beliau sayang betul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah beliau, banyak sekali kisahnya beliau. Cuma kita nggak bahas kisahnya Siti Aisyah, kita akan bahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata beliau? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Dekat kiamat, ada orang akan menghancurkan Ka'bah nanti suatu saat. Pasukan akan datang, suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Pasukan ini, jaish, bala tentara besar akan menyerang Ka'bah, mau dihancurkan. Terus Ketika tiba di suatu tanah lapang, sampai di tanah lapang, ada kampung di sana itu, istirahat dulu pasukan ini. Jelas? Di kampung itu ada tanah lapang, istirahat dulu pasukannya sebelum masuk kota Mekah. Tujuan mereka murni untuk menyerang Ka'bah, ambil Ka'bah, hancurkan. Terus mereka semua dibenamkan ke tanah. Dibenamkan, tiba-tiba lagi istirahat, dibuka tanah itu sama Allah. Bluk, terbuka. Terbuka dalam sekali, semuanya masuk, sama kampung itu masuk. Semuanya kamu dimasukkan, semuanya dimasukin sama orang-orang yang ada di kampung tersebut. Padahal orang di kampung tersebut pada saat tersebut tidak ada niat untuk nyerang Ka'bah, dia tinggal saja di sana. Tapi gara-gara orang ini, jelas ada orang ini mau nyerang Ka'bah, datang di sana, dibukakan jalan. Inilah bahayanya kalau orang bermaksiat terang-terangan. Jelas? Kalau orang maksiat terang-terangan di suatu daerah, tidak ada yang melarang dia, maka orang soleh pun akan terkena musibah itu. Jangan diam kalau ngelihat maksiat terang-terangan. Saya nggak minum Pak Ustadz, saya nggak ngadu ayam, saya nggak beli nomor, biarkan saja. Dia, saya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagiku agamaku. Salah menggunakan dalil. Ini dalilnya salah. Ini tentang agama Islam dengan orang di luar Islam. Tapi kalau kita sama Islam, harus kita mau cari tahu seperti itu. Terus Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, bertanya ya Siti Rasulullah Aisyah, sallallahu ada alaihi sesuatu wasallam. yang janggal ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, bertanya. Ternyata Siti Aisyah senang bertanya. Kalau orang bertanya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengatakan nisful ilmi inda su'al. Jelas ketika orang sering bertanya, dapat setengah daripada ilmu. Bukan hanya dia nyata, tapi dia bertanya, saya nggak paham ini. Jadi Rasul menyampaikan sesuatu, begitu terbuka belah masuk pasukan tersebut, nggak jauh dari kota Mekah ini pasukannya. Jelas? Dia mau hancurkan, semua dibenamkan sama Allah Subhanahu. Nggak jadi nyerang Ka'bah. Ini Ka'bah dia dijaga. Makanya kakeknya Rasul, siapa nama kakek Rasul? Hah? Dia takut jawab, takut salah, antara paman dan kakek nih. Abu Thalib, paman Rasul. Kalau Abdul Muthalib, kakek Rasul. Tidak usah takut salah. Abu Thalib, paman Nabi. Kalau Abdul Muthalib, kakek Rasul. Nah, kakek Rasul dulu pernah diserang oleh bala tentara yang ada di Yaman. Namanya Abraha. Sampai saat ini Abraha punya Ka'bah di kota Yaman tuh. Dia bangun Ka'bah besar. Ngapain orang ke Mekah? Saya buat Ka'bah juga tandingan. Sampai saat ini Ka'bahnya ada di kota Aden, menjadi tong sampah. Sampai saat ini. Dia buat sama Abraha. Pasukan fil. Pasukan apa nama? Gajah. Pakai gajah nih. Begitu sampai, yang pertama dia berpikir Abraha, siapa ketua kabilah ini? Di dekat Ka'bah ini. Oh, Abdul Muthalib, kakeknya Rasul. Pada saat belum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diambil pekerjaannya dulu. Apa pekerjaannya? Ra'il ghanam. Apa ra'il ghanam? Pengembala kambing. Ditahan kambingnya dulu. Tahan kambing. Itulah cara-cara orang di luar Islam untuk menjatuhkan Islam, dikucilkan dari kerjaannya atau dihancurkan kerjaannya supaya dia diberikan keinginannya. Dihancurkan dulu ekonominya. Supaya kenapa? Supaya dia mau berikan. Diambil ini apa namanya? Kambingnya. Apa kata Abraha? Berikan saya izin untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abraha? Kata Abraha mengatakan, ana rabbul ghanam wal Ka'bah fi rabb.
katanya. Saya pengembala, saya punya kambing ini. Kalau Ka'bah ada pemiliknya, terserah engkau. Kasih kambing saya, nggak ada urusan. Dikasih. Rob itu artinya pemilik, pendidik, atau siapa? Jelas? Rob. Tuhan, pemilik sesuatu. Ketika diberikan itu kambing tersebut, tiba-tiba begitu mau diserang Ka'bah, turunlah burung ababil. Membawa batu-batu dari neraka, diambil. Coba bayangin Bapak, dari neraka dia turun burung ini. Pindah, bukan pindah negara. Pindah apa bahasa saya? Alamnya dia pindah. Dari alam akhirat tempat ini. Jelas, di akhirat neraka ini. Bukan barzakh, bukan kubur. Ke dunia dia pergi. Masuk alamnya beda. Dia ambil batu dari neraka. Di batu neraka itu sudah ada tulisan nama-nama mereka. Dari atas dia dilepas. Dia cari pemiliknya. Misal siapa namanya, dicari terus. Begitu orang kena sama batu tersebut, seperti mereka dimakan dengan, yaitu dedaunan. Ulat memakan daun. Matilah mereka. Dan Ka'bah yang dibuat oleh Abraha tersebut, sampai saat ini menjadi apa? Tong sampah. Makanya itu Bapak Ibu, ketika kita memulai apapun, walaupun bentuknya baik, majelis taklim, pondok pesantren, apalagi masjid, bangun masjid yang baik-baik, harus ada juga niat baik di sana. Jangan niat buat tandingan. Jangan pernah buat tandingan. Ka'bah dia bangun, mau untuk orang bersilaturahmi ke sana, baik kan? Tapi niatnya buat tandingan, dihancurkan. Jelas? Ada masjid disebut namanya Masjid Dirar. Masjid dia bangun besar, zaman Rasulullah SAW. Tapi di surah Taubah dihancurkan masjid tersebut. Makanya apapun bentuknya kebaikan, jangan pernah buat tandingan. Walaupun bentuknya dakwah. Kalau kita sama sesuatu apapun, kerja sama. Jangan bentuk, saya saingan ini begini-begini. Bukan. Agama ini bukan saing-saingan. Saingan dalam bentuk pahala, berebutan ibadah kita, iya. Tapi kalau menjadi tandingan, saling menjatuhkan, itu yang tidak boleh. Jelas? Di khutbah, khotib satu menyindir khotib yang dua menyindir khotib yang ketiga. Tidak boleh khutbahnya seperti ini. Jelas? Tidak boleh khotib yang seperti itu. Atau imam, begitu imam maju jadi imam, yang biasa jadi imam, dia di pojok, nggak mau di belakangnya dia. Ini berarti kurang bagus. Walaupun kita tidak jadi imam, tetap yang biasa jadi imam di belakang imam. Jelas apa tidak? Jangan sampai yang biasa jadi imam, kebetulan dia tidak jadi imam, dia di pojok. Saya nggak mau, saya di belakang, saya di samping. Ini tandanya hatinya sudah rusak. Rusaknya gara-gara tempat. Jangan pernah rusak hati kita ini. Karena hati yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang, mohon maaf Bapak Ibu, sebagian orang, yaitu kalau kebaikan itu bukan datang dari dirinya, dia tidak mau. Di suatu kampung misal, di kampung tersebut ada yang usul, ada yang punya inisiatif baik. Bagaimana kalau kita buat seperti ini? Buatlah dia buat seperti itu. Dia tidak suka. Saya nggak suka lihat itu berkembang. Biasanya kebaikan itu datang dari saya. Berarti dia adalah orang munafik. Dia jelas? Dia orang apa? Munafik. Ketika dia melihat kebaikan lalu iri terhadap kebaikan orang lain yang melihat tersebut, ini tandanya dia ada hasad, dengki, dan dia orang munafik seperti ini. Kalau ada kebaikan, dia ngelihat kebaikan, tanda hati yang suci, dia connect. Ketika ngelihat kebaikan, dia senang, dia dukung. Masya Allah, ada yang ikut menjaga kebaikan. Dia senang seperti itu. Seperti TPQ, TPA, apapun bentuknya. Ketika ada orang buka TPA, guru ngaji, di sini buka juga, senang. Masya Allah, terbantukan saya. Ada juga orang ngajar juga. Di sini ada orang buka sekolahan, ini juga buka sekolah, senang dia juga. Di sini buka pondok pesantren, sini buka, senang dia dukungnya. Jelas? Kalau kebaikan ketemu kebaikan, ciri mereka saling mendukung. Tapi kalau saling menjatuhkan, salah satu dari mereka adalah munafik. Jelas apa tidak ini? Jelas? Ya, selesai. Habis baterainya. Tes. Habis baterainya. Ya, sudah, enggak apa-apa. Nah, itu lagi. Oh, banyak mic-nya kalau di Karangpanas. Alhamdulillah. Bismillah. Untung pengajian di Karangpanas. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa mereka dibinasakan semuanya?" Lihat tuh pertanyaannya Siti Aisyah, kenapa mereka dibinasakan semuanya?
Terus? Padahal di antara mereka terdapat kaum awam yang tidak mengerti persoalan. Padahal di antara mereka ini ya Rasulullah ada yang tidak ikut terlibat, tidak ngerti apa-apa. Kenapa mereka dibinasakan juga? Yang mereka bala tentara dari luar wajar, itu tidak ditanyakan sama Siti Aisyah. Yang ditanyakan pertanyaannya mewakili kita. Bagaimana kalau orang tersebut orang awam, tidak tahu menahu, dia ngapain ke sini? Mungkin dia belanja di warung saya, tiba-tiba gempa. Masuk semua, dia mampir belanja gara-gara orang ini. Dia nggak tahu apa-apa. Jelas? Terus? Dan orang-orang yang bukan golongan mereka ikut karena dipaksa. Dan mereka ada dipaksa ikut pada saat tersebut. Terus? Rasulullah SAW bersabda, mereka semua dibinasakan, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai niat mereka. Ada sebagian orang dipaksa karena jabatannya. Dipaksa harus nurut. Kalau tidak begini, disingkirkan dia. Terpaksa saya ini di dalam batin saya ini bertentangan. Ini Islam direndahkan, saya tahu itu. Tapi terpaksa dia seperti ini. Jelas terpaksa dalam hatinya. Apa kata Rasulullah SAW? Akhirnya hadis itu mengatakan apa? Nanti kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai niat mereka. Nanti begitu di akhirat, yang baik dibaikin, yang buruk diburukin, dipisah sama Allah SWT. Tapi kalau di sana ada maksiat terang-terangan, ini kan cerita maksiat terang-terangan, datang, maka semua akan dibinasakan. Makanya kalau ada maksiat di suatu kampung terang-terangan, harus ada kerjasama. Pak RT, kepala lingkungan, orang-orang yang dituakan di sana berpikir bagaimana. Kalau dia tidak berpikir seperti itu, pertama maksiat yang lebih bahaya, jangan salahkan nanti maksiat itu akan sampai masuk ke rumah tangganya. Sekarang dia tidak ngelarang orang minum, nanti anaknya perginya minum. Sekarang dia tidak ngelarang narkoba, dia biarkan saja. Nanti di rumah tangganya akan masuk anaknya pakai narkoba. Kalau tidak dilarang. Makanya berpikir untuk mencegah maksiat dianjurkan. Berpikir gimana ini kita buat apa, cara berpikir supaya tidak ditimpakan suatu kampung itu suatu musibah. Jelas apa tidak ini? Inilah pentingnya selalu niat yang baik. Ketika kita keluar kerja, ketika kita keluar ke tempat apapun, luruskan niat kita. Kita mau pergi Surabaya, ngapain ke Surabaya? Silaturahmi. Kita mau ke Jakarta, mau ngapain? Silaturahmi. Tapi niat yang baik itu pertama. Cuma bapak-bapak ibu-ibu, setiap orang pergi safar pasti dia maksiat. Tidak mungkin tidak maksiat. Jelas? Orang pergi safar ke Surabaya, ke Jakarta, apakah tidak maksiat? Pasti dia maksiat. Entah itu di jalan, dia ngelihat aurat orang. Jelas? Entah itu apa saja, pasti ada di maksiat di jalan itu. Dia kerjakan. Tetapi yang dihitung sama Allah Subhanahu wa taala adalah niat pertama jalannya tersebut. Jelas apa tidak ini? Azan dulu. Sudah azan? Azan dulu. Silakan muadzin. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat ada seseorang yang mana orang tersebut ketika diberikan pahala yang begitu banyak, mereka akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ma fa'altu hadza. Saya enggak pernah kerjakan ini. Apa dapat dari mana ini pahala saya? Saya enggak pernah kerjakan ini amal. Ternyata Allah membalas niatnya dahulu. Karena kenapa? Ada seorang zaman dulu begitu ngelewatin padang pasir, dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, seandainya saya punya gandum sebanyak bautiran yang di padang pasir ini, saya akan sodakokan semuanya. Jadi kalau kita ke pantai, kita ngelihat, ya Allah, seandainya saya punya beras sebanyak ini di pasir ini, saya akan sodakokan semuanya. Dihitung pahala sama Allah niat seperti ini, diberikan sebanyak seperti itu, maka diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan selalu niat baik, niat baik, niat baik, niat baik. Banyak-banyak niat baik. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan dulu kepada Bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Sebelum masuk pertanyaan, besok diinformasikan malam Kamis yang akan datang dibawakan kitab Riyadhus Shalihin. Semua bawa kitab, namanya kitab apa? Riyadhus Shalihin. Semua pegang kitab Riyadhus Shalihin supaya kita sama-sama bawa kitabnya, ngelihat terjemahannya bagaimana, dalil-dalil supaya kita belajar
Sekalian semua juga bawa buku sama pulpen supaya catat apa yang penting, apa yang penting. Yang kedua, saya mengundang kepada bapak ibu-ibu semuanya, terutama bapak-bapaknya pertama kali saya undang tanggal 15 bulan Oktober maghrib berjamaah di pondok pesantren kami. Tanggal 15 Oktober maghrib berjamaah di pondok pesantren kami, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibunya kami undang tanggal 16 Oktober. 16 Oktober yaitu di rumah kami di Tinggar samping masjid ba'da salat asar. 16 Oktober ba'da salat asar. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah. Amin ya Rabbal. Dipersilakan dulu, ada pertanyaan apa tidak? Bapak-bapaknya? Tidak ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk meluruskan niat kita supaya kita menjadi orang ikhlas, biasakan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali atau enggak 10 kali. 11 kali atau tidak 10 kali pagi hari. 10 atau enggak 11. Nanti dibangunkan istana sama Allah Subhanahu wa taala orang yang membaca sejumlah seperti itu. Baca 10 kali atau enggak 11 kali. Surah apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Setiap pagi baca 10 kali saja sehari. Semoga kita dapat dimudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والشعير الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب الإسماء فضلا وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.